hope that you are doing well. Guys, remember the message from the school. You have to stay at home with your family. I hope you enjoy your time. I hope you enjoy the study time at home. And today, we are going to learn English. Please have your book by your side because we are going to learn through this book. Okay, so as I remember, the last thing that I taught you is about simple past tense versus past continuous tense, okay? So today we are going to learn about long functional text atau teks fungsional. Salah satu teks fungsional yang sangat umum, yang very common untuk dipelajari di tingkat SMP itu adalah report text. Look at it here. Open your book page 56, halaman 56. Di sini we have a story about some schools celebrating Independence Day. As we celebrated last month, kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, ya kan? Oke, so mari kita buka bukunya di halaman 56. Kita akan belajar tentang yang namanya report text. Okay, so I will write it on the whiteboard. I hope you can see it clearly. Report text. So, what is report text? Apa itu report text? Nah, dari kata dasarnya adalah report, melaporkan, bukan cepu loh ya, bukan cepu, tapi report yang artinya adalah melaporkan, memberikan laporan. Jadi report text itu adalah some text. The function of that text is to retell some past events. Karena past events of course berarti peristiwa tersebut already happened, sudah terjadi. Report text is a functional text that is telling the past event atau retell the past event. Jadi berguna untuk menceritakan kembali segala sesuatu yang pernah terjadi. Macam-macam report text itu ada banyak. Ada yang scientific report, ada yang narrative report, dan lain sebagainya. Dan kebetulan untuk di tingkat SMP kita mempelajari yang namanya narrative report atau descriptive report. Itu seperti apa? Yuk kita lihat di buku kalian yang teks yang ada di bawah, yang paragraf pertamanya bertuliskan on August the 17th. Oke, jadi pada tanggal 17 Agustus ya. Mari kita lihat di situ, kita punya teks yang tertulis on August the 17th, SMP Merdeka held a school parade to celebrate Independence Day. Dari awalnya saja kita sudah tahu bahwa ini teks menceritakan tentang, do you know what is the text about? Menceritakan tentang pengalaman seseorang ya, someone's experience on celebrating Independence Day at their school, di sekolahnya mereka, seperti itu. Nah teman-teman, sama seperti setiap teks pasti punya bagan atau kerangka. Nah kalau kalian membuat sebuah cerita, nggak mungkin dong habis menceritakan A tiba-tiba nanti langsung loncat C. Yang namanya cerita itu harus urut berdasarkan chronological events. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu kan, ketika kita menceritakan sebuah narasi atau menceritakan kembali pengalaman kita, maka menceritakannya harus sesuai dengan kronologi. Gak mungkin ketika the first you introduce yourself and then suddenly you jump in, you jump on the edge of the story, tiba-tiba langsung memperkenalkan diri, I'm going to tell you about my experience on learning from home. Terus habis itu udah selesai seperti itu, and then you say that's all my story. So what is the story? You don't have the point. Maka dari itu report text juga ada bagan-bagannya. Okay, let me write it for you. Of course, dalam setiap functional text, paragraf pertama itu pasti tentang orientation. Siapa dulu yang pertama kali masuk kelas 7 mengalami yang namanya MPLS atau memberikan orientasi kepada adik-adik kelas 7 sekarang? Oke, jadi sudah mengerti ya, ada yang namanya orientation. Orientation itu berguna untuk apa? Introduce the story. Apa saja yang diintroducekan? Yang mari kita lihat di buku kalian. Di situ dikatakan set a context for understanding the event that follow, provides background information about who, where, and when, etc. Jadi introduce atau introduction ya. Yang sini tulis di sini introduction aja ya, lebih simple. Introduction of who, siapa tokohnya, when, sama where. Biasanya ini rata-rata hanya 3 ini karena memperkenalkan siapa sih yang mengalami ceritanya, kapan
dia mengalami peristiwa tersebut dan di mana dia mengalami peristiwa tersebut. Kalau descriptive narrative atau descriptive report atau narrative report biasanya kan pengalaman tentang liburan, pengalaman tentang pergi ke suatu tempat, pengalaman mengalami peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang menyedihkan. Pasti kan ada siapa, who the person is, when do they experience that. Kemudian ada where do they go, where do they visit, dan lain sebagainya. Kemudian di orientation ini biasanya diperkenalkan. Coba kamu lihat ya, di paragraf yang tertulis kata orientation. Di situ dikatakan on August the 17th. Berarti sudah diperkenalkan when-nya, kapannya. Kemudian SMP Merdeka held a school parade to celebrate Indonesian Independence Day. Sudah kedapat where-nya, di mana SMP Merdeka. Kemudian siapa? Mari kita lihat di sini ya. All students joined the event and so did Galang and his friends. Kita sudah ketemu siapa? Berarti cerita ini cerita tentang siapa? Galang and his friends. The main character atau MPV. Is that MPV? MPV-nya adalah Galang, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya dan itu sudah pasti kita punya yang namanya record. Oke, let me move the chair for you guys. Kita punya yang namanya record of events. Nah, ini tergantung kamu seberapa kamu cakap, seberapa banyak series of event yang kamu mau ceritakan itu depends on the person who wants to tell the story. Jadi tidak harus banyak. Yang penting dia harus sesuai dengan chronological event. Kalau mau bagaimana cara menulis sebuah cerita itu supaya sesuai dengan chronological event, kita bisa buka buku kalian halaman 47. Di situ ada yang namanya time connected. Pasti at first. Pasti kalau paragraf pertama biasanya dibuka seperti itu. At first, bukan paragraf pertama, paragraf kedua. Karena paragraf pertama sudah introduction. Paragraf pertama pasti at first we prepare our cases. Kalau kita mau pergi misalnya, we prepare our clothes, our our stuff and so on at first. Kemudian kita punya in the beginning. Wah, itu agak berat ya kalau in the beginning ya. Itu paragraf kedua kalau dalam record of events. Events pertamanya pasti ditandai dengan at first, in the beginning, ya, dan lain sebagainya. Banyak contohnya apa saja, bisa buka buku kalian di halaman 47. Di sini sudah tertulis jelas kalau kalian menceritakan event yang pertama menggunakan in the beginning, menggunakan first atau firstly, first of all. Kemudian untuk middle event, biasanya middle event kalau kalian mau membuat di paragraf selanjutnya the next paragraph, you can use the time connected, then, after that, later, next, second, after, before, furthermore, not so long after, and so on. Kemudian last atau ending story atau misalnya ending journey, kamu bisa menggunakan finally, and at last, at the end, by the end, in the end, afterwards, lastly, and so on. Ya, itu bisa digunakan. Kemudian then, I will give some example. Kemudian ada lastly, ini pasti yang terakhir, event terakhir. Dan kemudian structure yang selanjutnya kita punya yang namanya adalah comment. Comment itu untuk apa? Comment itu biasanya adalah evaluate the significance of the event. Artinya apa sih? Jadi di yang bagian comment itu adalah biasanya your feeling. Setelah kalian mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti itu, ini ya comment. Itu adalah your feeling biasanya, atau kita sebut dengan conclusion atau kesimpulan gitu ya. Jadi dari peristiwa yang sudah kamu alami, apa sih pesan kalian, apa sih perasaan kalian, what is your feeling about that, what is your thought about that. Jadi di bagian komen itu biasanya memberikan evaluasi untuk dirimu sendiri, kamu merasa seperti apa sih. This is a very unforgettable experiences. I feel so happy. I want to visit that place again one day with my family and so on. Jadi komen itu biasanya evaluate. Mari kita lihat ya contoh kalau di dalam teks kalian. Everyone felt happy with the events yang ada diberikan dari buku. Oke, tadi lupa ya yang record of event. Bang Sidi belum membacakan di kalian yang di paragrafnya. Mari kita lihat tanda yang warna pink. Tuh lihat.
Kalau untuk pembuka, bukan paragraf pembuka ya, maksudnya pembuka event biasanya, dan sudah pasti itu adalah paragraf yang kedua karena paragraf pertama itu dimiliki oleh orientation. Maka paragraf yang kedua ya diawali dengan in the beginning, all instructed. As instructed, seperti yang sudah diinstruksikan gitu ya. Kemudian event yang kedua, not so long after the parade reached the rest post. Nah, sampai di pos istirahat. Kemudian event yang terakhir, after returning to school, or participants took some rest while waiting for the door prizes announcement. Nah, finally, itu berarti terakhir juga ya. The headmaster announced the winner. There were 10 students who got the door prize and Gallant was one of them. Nah, kemudian komennya everyone felt happy with the event. Jadi report text itu tersusun dari 3 bagian. Report text consists of 3 structures atau 3 parts. The first one is orientation, kemudian record of events, and comment. This one, the last one, must not be forgotten. Yang tidak boleh dilupakan adalah the language feature. Untuk report text yang tadi di sini sudah bilang, fungsinya adalah untuk apa? Menceritakan kembali kisah di masa lampau, ya pengalaman di masa lampau. Mau bentuknya narrative report atau descriptive report atau scientific report, we must use past tenses. Past tenses apa saja? Simple past, past continuous, past perfect, atau past perfect continuous. Nah, sementara kalian belajarnya adalah yang past tense sama yang past continuous, right? Masih ingat rumusnya? Kalau lupa rumusnya simple past tense, tenang aja, nanti dia akan kasih bilang. Wow. Kalau lupa rumusnya present continuous, don't worry, I will give it on your screen. Wow. Oke, jadi ingat-ingat ya guys, report text terdiri dari 3 struktur utama, yaitu tadi apa? Orientation, report of event, comment, report text. Oke, dan jangan lupa, di sini akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 8. Sorry, di sini always forget kelas berapa ya itu. Oke, untuk anak-anak kelas 8 silakan dibuka buku paketnya halaman 59. Gitu. Nah, di situ kalian harus menuliskan orientationnya itu yang mana sih? Dari teks yang mana? Dari teks yang ada di halaman 54. Nah, dibuka halaman 54 dulu. Halaman 54 kita punya ini. Nah, nanti tugas kamu adalah membedah. Nah, ditulis yang termasuk paragraf orientation itu yang mana? Tuliskan di halaman 59-nya. Kemudian yang termasuk record of event yang pertama, yang mana dari halaman 54, silahkan dituliskan di sini, oke? Jawabannya nanti di foto Japri. Jangan di-share grup, nanti teman-teman kamu bisa cheating on you, oke? Di sini tunggu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless.